Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuh. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah. Wa tarakna ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, mari kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi atas segala rahmat inayahnya, karunia-Nya yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan ini selalu berkesinambungan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pemberi syafaat, oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala harapan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Kemudian di awal khutbah ini khatib tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada kita semua, al-imtitsalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahihi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan takwa yang kita kenal bukan saja di lisan, akan tetapi dalam prakteknya sehari-hari juga kita bisa aplikasikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat bagian atau golongan orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah kita siang hari ini adalah waspada terhadap adu domba. Alhamdulillah, kita manusia diberikan nikmat, beberapa nikmat, diantaranya adalah nikmat lidah. Dengan nikmat lidah ini kita bisa menggunakannya berbicara, berzikir, dan lain sebagainya. Bagi manusia yang bijak dalam menggunakan nikmat ini, dia akan menggunakannya untuk kebaikan, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan lain seterusnya. Namun ada sebahagian dari manusia yang sadar maupun tidak sadar, dia menggunakan nikmat lidah ini ke jalan yang tidak benar. Seperti contohnya adalah adu domba. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara sederhana adu domba ini adalah memprovokasi, menghasut, menyampaikan berita yang tidak benar dengan tujuan untuk memecahkan persatuan di antara dua belah pihak. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perbuatan ini tidak diinginkan atau sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hayati dengan seksama, semua syariat yang merupakan perintah Allah itu tidak ada satupun yang berindikasi untuk memecahkan persatuan. Nah, kalau yang disebut dengan adu domba, ini bisa memecahkan persatuan di antara kita. Maka jelas bahwasanya sifat yang selalu mengadu domba ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, bahkan mengancamnya dengan ancaman yang sangat luar biasa. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita berhati-hati untuk tidak terbawa ataupun tidak melakukan yang disebut dengan adu domba. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah engkau mengikuti kulla halaf, manusia atau seseorang yang selalu mengucapkan sumpah. Kenapa seseorang tersebut selalu mengucapkan sumpah ketika berbicara? Karena dia yakin kalau dia tidak mengucapkan sumpah, informasi atau perkataannya tidak akan dipercaya. Artinya orang yang selalu mengucapkan sumpah berarti ada kebiasaan dalam dirinya, yaitu ada sifat pembohong. Kemudian janganlah engkau mengikuti mahin, orang yang selalu hina perbuatannya, selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tidak taat kepada Allah. Hammazin, janganlah engkau ikuti atau mengikuti hammaz, orang yang selalu mencela manusia yang lainnya. Masya'im binamin,
yaitu orang yang selalu menghamburkan fitnah, menghambur fitnah, menebar-nebar kalimat yang tidak benar, dan dengan kalimat yang tidak benar itu mengakibatkan kedua belah pihak terjadi pecah belah. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan dari Allah, merupakan larangan untuk kita berhati-hati akan orang yang selalu berjalan atau selalu berkeliling dengan membawa kabar fitnah, kabar hoax atau kabar yang tidak benar. Ini bisa dilakukan oleh kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan sengaja kita tahu bahwa berita itu tidak benar. Namun karena ada faktor kepentingan dalam hidup kita, baik ia politik dan lain sebagainya, kemudian berita itu, informasi itu kita share, kita bagikan, dan mengakibatkan perpecahan di antara orang yang membacanya. Kemudian ada yang tidak disengaja, memang kita tidak tahu berita itu, begitu sampai ke handphone kita melalui WhatsApp ataupun media lainnya, kemudian langsung kita share, kita bagikan, padahal kandungan substansi yang ada dalam pesan itu bisa memecah belah umat. Oleh karena itu Kominfo memberikan banyak syarat bagaimana agar kita ingin meng-share informasi itu harus beberapa filter, harus beberapa saringan yang kita lakukan. Seperti dengan mengecek judulnya, mengecek fotonya, kemudian mengecek websitenya, dan mengecek substansinya, kemana arah pembicaraan ini. Dan kalau kita sudah merasa ini adalah benar, belum langsung boleh kita share berita itu. Kita lihat dulu, apabila kita share berita ini, bagaimana riak di masyarakat. Apakah menimbulkan perpecahan meskipun berita itu benar, atau mendapatkan pengalaman atau mendapatkan penambahan opini, penambahan ilmu bagi masyarakat. Jika ternyata itu memecah, meskipun itu benar, oleh Kominfo sendiri menganjurkan tidak boleh untuk kita share. Tapi kalau itu benar dan menambah pendidikan bagi orang lain, maka itu kita share dan sebagai ladang amal ibadah kita. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manna'inil khairi mu'tadin asim. Dan janganlah engkau ikuti orang yang selalu melarang kepada kebaikan, yang tidak mau untuk kebaikan dan juga tidak mau untuk membawa orang kepada kebaikan. Mu'tadin asim, orangnya selalu melampaui batas, selalu melakukan maksiat. Yang begini ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuti, jangan engkau ikuti. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berfokus kepada adu domba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak sabdanya kepada para sahabat sebagai akibat dari sifat adu domba yang apabila kita rawat, kita lakukan, kita jadikan kebiasaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak sabdanya tentang orang yang seperti ini. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang suka mengadu domba itu termasuk golongan orang yang sejelek-jeleknya manusia. Dalam selalu pembicaraannya bersama para sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ala ukhbirukum bihiyarikum. Adakah kalian mau saya informasikan, saya kasih tahu tentang sebaik-baik manusia? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Qala Rasulullah meneruskan pembicaraannya, alladzina ru'u zukirallahu azza wa jalla. Orang yang baik itu adalah orang yang apabila orang melihatnya menambah kebaikan orang lain. Dengan kita melihat seseorang lalu kemudian menambah atau muncul motivasi kebaikan dalam diri kita, itulah sebaik-baik manusia. Summaqala, kemudian Rasulullah meneruskan pembicaraannya, ala ukhbirukum bisyarorikum. Adakah kalian saya kasih tahu tentang
manusia yang paling jahat, manusia yang paling jelek. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, al-masya'una bin namimah. Orang yang paling jahat itu adalah orang yang berjalan atau orang yang berkeliling dengan menghambur fitnah, mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Yang dengan adu domba tersebut, mufarriquna bainal ahibbah, memecah belah di antara dua golongan yang saling menyayangi, mengasihi, saling bersahabat. Kemudian yang kedua, sebagai akibat daripada sikap adu domba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah turunnya siksa kubur kepada orang yang suka mengadu domba pada saat nanti di liang lahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabat, kemudian dia mendengar raungan daripada ahli kubur karena sedang disiksa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, tahukah kalian kenapa ahli kubur ini disiksa di dalam kubur? Lalu para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasul paling tahu. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya manusia yang ada dalam kubur ini ada kebiasaan yang ringan, ada kebiasaan kecil, tapi berat hukumannya dalam kubur, yaitu dengan buang air kecil tapi tidak istinja, tidak toharo. Lalu kemudian yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Tipe orang kedua yang mendapatkan siksa dalam kubur adalah dia hidup berkeliling, menghambur fitnah, mengumbar fitnah dan lain sebagainya. Jemaah salat Jumat menyatakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akibat daripada adu domba ini adalah terjadinya perpecah belahan. Kalau kita tahu yang sesungguhnya bahwasanya setan itu merupakan satu tentara yang misinya untuk memecah belah persatuan bangsa kita, memecah belah persatuan di antara dua orang yang saling mengasihi, memecah belah di antara masyarakat. Bahwasanya setan iblis itu mempunyai tentara yang sangat banyak. Ketika suatu waktu setan yang satu mengatakan kepada iblis, wahai iblis, aku sudah mengganggu orang lain untuk tidak berbuat kebaikan. Aku sudah menggodanya untuk tidak melakukan kebaikan. Iblis menjawab, itu perbuatan yang tidak apa-apa. Itu perbuatan yang biasa saja. Lalu kemudian datang setan yang satu mengatakan bahwasanya, aku wahai iblis sudah memisahkan dua orang suami istri, memisahkan keluarga, yaitu memisahkan suami dan istri. Iblis dengan senang hati, inilah baru yang disebut dengan perbuatan. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan bahwasanya perbuatan yang selalu memecah belah persatuan, selalu membuat perpecahan, tentu itu merupakan salah satu misi daripada setan yang apabila kita ikut di dalamnya, otomatis kita menjadi tentara-tentara para setan yang oleh Allah Subhanahu wa taala jelas janjikan kita setan tersebut termasuk penghuni neraka, yang oleh karena itu kita juga menjadi otomatis menjadi penghulu neraka. Mudah-mudahan kita semua terlindung daripada adu domba dan perbuatan adu domba. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang yang menggunakan lidah kita untuk mengadu domba yang mengakibatkan perpecahan dari persatuan yang sudah kita bina selama ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du.
فيا أيها المسلمون أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله